Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali selamat siang. Gimana, sudah sarapan? Sudah. Nah, semua ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita mau bikin surat ibadah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Doa. Doa. Oke. Bapak mengambil materi ini adalah karena di kelas kita sering banyak yang manggil nama orang tua. Bagaimana perasaan kalian kalau nama orang tua kalian dipakai untuk manggil kalian? Marah aja. Kalian kok sambil ketawa-ketawa gitu? Marah, kesal, terus akhirnya jadi seru. Terus balas-balasan, ya kan? Nah, dengan adanya itu, tujuan pembelajaran Bapak kali ini adalah untuk yang pertama, tentunya kalian bisa memahami cara menulis struktur surat pribadi yang baik dan benar. Ya. Yang kedua, itu untuk merefleksikan diri kalian bahwa apa yang kalian lakukan ini sebenarnya benar nggak sih, tepat nggak sih gitu ya. Kira-kira di sini siapa yang paling sering manggil nama temannya pakai nama orang tua? Ya, Saputra, ada lagi. Ahmad, Raja. Ya, ujung-ujungnya nanti angkat tangan semua. Ya kan? Diharapkan nanti dengan adanya ini kalian bisa tumbuh rasa empati. Sebelumnya Bapak juga mau tanya, menurut kalian peran orang tua itu apa sih menurut kalian? Apa? Peran yang sangat vital. Ya, apa ya? Kalian sanggup gak menjalankan peran menjadi orang tua? Untuk saat ini. Berarti peran orang tua itu apa? Berat. Kenapa berat? Nah, sekarang kalau kalian nanti punya anak kalian ingin mengenang kalian sebagai apa? Orang tua yang baik. Kira-kira kalau teman anak kalian nanti memanggil anak kalian dengan nama kalian gimana? Kalian nggak mau? Oke, baiklah. Sebelumnya bagi kelompok ya kita. Sebelum kita kegiatan ini kita bagi kelompok dulu. Silakan bagi kelompok sesuai yang kita tentukan kemarin ya, sesuai kelompok kemarin. Kelompok 6 orang ya.
cerpen mengenai ayah. Judulnya Nama Ayahku yang Mulia, ya. Apa judulnya? Oke. Di suatu pagi yang cerah, kelas 6E sedang ramai dan ribut saat istirahat. Tawa dan obrolan bersambutan, namun suasana ceria itu tiba-tiba berubah. Anaknya Badrun, seru Reza sambil menunjuk Wahyu. Ada siapa? Reza dan Wahyu. Jadi Badrun ini siapa? Bapaknya Wahyu. Beberapa anak pun ikut tertawa. Wahyu hanya diam. Ia menunduk, wajahnya memerah. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Nama ayahnya kembali jadi bahan lelucon. Padahal itu bukan kali pertama. Sejak awal semester, teman-temannya sering menyebut nama ayahnya dengan nada mengejek. Bagaimana teman kalian? Namun Wahyu tak pernah membalas. Ia hanya menyimpan semua rasa di dalam hati. Ayahnya adalah seorang petugas kebersihan sekolah. Setiap pagi, Wahyu melihat ayahnya menyapu halaman dengan penuh semangat, meski tak pernah dipedulikan banyak orang. Maaf ya, pekerjaan orang kebersihan itu kan tidak pernah dipedulikan sama orang, ya. Hari itu Bunita masuk kelas. Ia melihat Wahyu duduk dan tidak bersemangat. Setelah pelajaran selesai, Bunita meminta waktu 5 menit untuk berbicara dengan semua siswa. Bunita ini siapa? Pintar. Anak-anak, katanya dengan lembut. Nama orang tua kita bukan bahan candaan ya. Di balik nama itu ada orang-orang yang bekerja keras, mencintai kita dan membesarkan kita dengan penuh perjuangan. Kalian tahu siapa yang membersihkan sekolah kita setiap pagi sebelum kalian datang? Semuanya terdiam. Pak Badrun, tahu nggak? Kata Bunita. Iya, datang pukul 5 pagi setiap hari. 5 pagi. Pernahkah kalian ucapkan terima kasih kepada Pak Badrun? Semua tertunduk. Reza menatap lantai, wajahnya terasa panas. Siapa tadi Reza? Keesokan harinya, Reza datang lebih pagi. Ia melihat Pak Badrun sedang menyapu. Dengan sedikit ragu, ia menghampiri Pak Badrun dan berkata, "Selamat pagi Pak, terima kasih ya sudah membersihkan sekolah." Pak Badrun menoleh dan tersenyum hangat. "Terima kasih nak." Sejak saat itu, tidak ada lagi yang memanggil Wahyu dengan nama ayahnya. Mereka mulai belajar bahwa setiap orang tua pantas dihargai, bukan dijadikan bahan lelucon. Dan Wahyu, ia mulai tersenyum lebih sering karena akhirnya teman-temannya mengerti bahwa nama ayahnya bukan lelucon. Itu adalah nama yang mulia. Ya. Jadi apa akibatnya dengan menghargai orang tua teman kita? Tadi Wahyu jadi apa setelah dia tahu bahwa dia dihargai, orang tuanya dihargai? Jadi
Iya. Jadi tersenyum lebih sering. Nah, sekarang Bapak kasih pertanyaan sedikit, dijawab singkat ya. Menurut kalian, tokohnya siapa saja yang berdasarkan cerita Bapak tadi dan perasaannya bagaimana? Tokohnya siapa namanya? Reza, ada Wahyu, ada Badrun, Bu Nisa. Pak Badrun gimana perasaannya? Senang apa biasa saja? Dia bekerja seperti biasa, walaupun dia tidak bekerja. Reza, perasaannya gimana? Kan dia tahu ternyata Pak Badrun, bapaknya Wahyu itu seorang pekerja keras. Perasaannya gimana Reza setelah tahu itu? Sedih, ya kan? Wahyu gimana perasaannya? Sedih. Sedih apa senang? Sedih dulu kan, diolok-olok dulu, ya kan? Terus yang terakhir, Bu Nita, perasaannya gimana Bu Nita? Hah? Perasaan kok tegas? Tegas itu sifat. Ya, tegas itu sifat. Kata bendanya ketegasan. Ya. Perasaannya gimana? Setelah tahu ada muridnya yang diam saja. Perasaannya juga khawatir. Loh, ini kenapa kok ada anakku yang sedih murung ini? Terakhir, pesan moral cerita apa? Angkat tangan. Apa? Reza juga. Yang pernah mau nama orang tua, yang itu pertama. Yang kedua, tidak membuli. 3. Coba tadi sebab akibatnya. Sebabnya mengerti, akibatnya memaafkan, akibat lebih panjangnya lagi Wahyu tersenyum. Berarti dengan menghargai orang, kita membuat orang lain bahagia. Bahagia kan nggak harus selalu tersenyum, kan ada senyum-senyum pura-pura, ya kan? Nah, ini pertanyaan reflektif. Sekarang bagaimana perasaan kalian jika di posisi tokoh utama? Siapa tokoh utama? Wahyu. Siapa utamanya? Wahyu. Dan kalau jadi Reza gimana? Kalian? Put, kalau jadi Reza gimana Put? Mau tetap minta maaf atau tetap lanjut ngolok Put? Ya, minta maaf. Kalau jadi Wahyu gimana? Coba habis kalau jadi Wahyu. Diolok sama Putra, gimana? Marah, marah aja. Ngolokin balik. Oke, yang terakhir pertanyaan reflektifnya, apakah kamu pernah mengalami hal itu? Tidak perlu dipertanyakan, pasti jawabannya. Ya, oke, baik. Kita lanjut. Sekarang dalam kelompok, ya, kalian berdiskusi, bertukar pikiran, ya, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, dalam satu kertas, bertukar pikiran. Buatnya sendiri-sendiri dulu boleh, sendiri-sendiri. Setelah itu nanti satu orang mengumpulkan, ya, ditulis satu. Paham? Nah, yang pertama, apa arti orang tua dalam hidup kita? Kalau kelas 6 jawabnya berapa kalimat? 3 atau 4. Berarti minimal berapa? 1. 2 dulu. Mengapa penting menghormati nama orang tua? Kalian sudah pernah merasakan atau membayangkan atau melihat pekerjaan orang tua kalian? Belum. Kalau orang tua kalian tuh kerjanya apa, terus kalian amati, kalian observasi, itu pernah belum?
Mengapa penting menghormati nama orang tua? Dengan menghormati nama, kira-kira menghormati orang tua enggak? Yang perlu menghormati orang tua itu kita atau orang lain juga? Terus yang ketiga, apa dampaknya jika kita memanggil teman dengan nama orang tuanya? Bagaimana kita bisa menciptakan suasana saling menghargai itu? Ya? 10 menit cukup ya? Tidak. Ada 11 menit. Kata-katanya boleh diawali dengan ini. Menurut kelompok ini, orang tua adalah yang melahirkan. Kalian juga boleh bikin mind map dulu. Bikin mind map. Contohnya, ini orang tua. Orang tua. Apa di sini? Pencari nafkah. Terus di sini apa? Apa? Doing everything. Mau melakukan segalanya. Ya. Kalau Bapak tulis mau melakukan segalanya banyak. Doing everything. Terus apa? Iya benar. Itu bagus banget. Ini bagus banget ya. Support system. Apa yang terakhir? Mengasihi kasihnya. Terus apa lagi? Kalian, mohon maaf kalau berantem sama temen, ujung-ujungnya balik ke siapa? Orang tua. Kalian juga boleh orang tua adalah apa? Yang mengerti kita ya. Yang mengerti kita. Ini namanya mind map. Buat mind map kayak gini dulu. Ini namanya kerangka berpikir. Makan 10 menit. Kalau sudah bikin sendiri-sendiri, lalu satu kelompok bikin satu ya. Jadi ada yang nulis sendiri, ada yang merekap. Apa itu merekap? Menyatukan. Utamakan kerjasama ya. Kalau ada temennya yang belum dapat mind map-nya, bantu ya. Ada temennya yang belum bisa dapat mind map-nya apa arti orang tua, silakan bantu. Nah ini Bapak aku supaya tidak dicontoh. Iya, iya.
Boleh. Satu soal, 2 kalimat juga boleh. Bisa. Menurut kelompok kami, orang tua adalah tempat terakhir ketika saya bermasalah dengan apapun. Itu satu kalimat kan? Kalimat pendukungnya, karena orang tua lah yang mengerti kita, baik luar maupun dalam sifat kita dan bagaimana cara menenangkan kita ketika dalam masalah. Kepanjangan. Gua lah kelas 6. Jangan fokus ke lingkaran, fokus ke isi. Garis masuk. Sekali ya, serat dah. Nah, apa? Orang tua menurutmu? Bagus tuh, support system boleh dimasukkan. Support system kedua. Support system itu apa? Support system supporter yang paling setia dan yang paling berpengaruh. Support itu kata pekerjanya apa? Supporter. Support juga bisa menjadi kata kerja. Orang yang paling pending, apa pending? Gagal ngirim. Ya, ayo. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, langsung gitu juga boleh. Langsung kayak ini kesini boleh. 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 Ada yang bagus lagi, orang yang tidak pernah berhenti mendoakan. Dan doakan Bagus lagi tuh. Orang yang tidak pernah berhenti mendoakan. Ayo sekarang pertanyaan kedua tadi. Jadi pembelajaran kita kali ini juga membantu kalian dalam membuat kalimat argumentasi, ya. Kalimat argumentasi. Karena apa? Berdasarkan pendapat masing-masing, ya. Jadi pada umumnya ya, satu pembelajaran bisa mencakup banyak materi, ya. Ingat, penulisan kalimat harus sesuai dengan ejaan. Kemarin masih Bapak temukan mama ditulis mama. Ditulisnya mama. Saputra ditulis saputra. Nomor 2 sekarang, mengapa penting menghormati nama orang tua? Yuk. Mengapa penting
penting menghormati nama orang tua? Argumentasi kalian apa? Sekarang nomor 3. Sudah? Sudah, nomor 2. Nomor 2 sudah. Doakan kita. Terus nomor 2, mengapa penting menghormati nama orang tua? Nah, ini yang penting. Mengapa penting menghormati nama orang tua? Ini yang penting. Karena nama adalah doa, boleh. Karena dengan mengejek nama orang tua berarti mengejek orang tua. Karena dengan mengejek nama orang tua berarti mengejek orang tua. Ya. Terus apa dampaknya jika kita memanggil teman dengan nama orang tua? Ya, ditulis. Nomor 3. Langsung ditulis saja. Langsung ditulis. Ketika punya ide kalian harus langsung tulis. Waktunya kita tidak banyak, ya. Kita waktunya tidak banyak, sudah over 1 menit. Oh belum, kurang 2 menit lagi. Jangan aja. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana saling menghargai di kelas? Kemarin awal masuk sekolah kelas 6, kalian bikin apa yang di papan tulis bareng Pak Panji? Kesepakatan kelas, boleh. Yes. Terus apa lagi? Ada kesepakatan kelas. Boleh nggak kesepakatan kelas kita berikan kesepakatan hukuman? Boleh nggak? Dampaknya apa?
Bagaimana, apa dampaknya jika kita memanggil teman dengan nama orang tuanya? Iya, menjadi permusuhan, menjadi perselisihan. Tulis ya. Lingkungan kelas menjadi toksik. Tapi jangan tulis toksik. Apa toksik bahasa Indonesia yang tepat untuk toksik? Menjadi tidak nyaman, ya. Suasana kelas menjadi tidak. Oke, sudah? Ayo, kelompok mana yang sudah? 1 menit lagi. Ke depan, baca hasilnya. Video nomor 4, Raju. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana saling menghormati? Sudah. Bagaimana Raja menurut pendapat kamu supaya suasana kelas kalian saling menghargai? Orang yang menyayangi kita dari kecil. Oh, bagus. Jadi kalian itu harus sering-sering membuat tulisan, Pak. Salah satu caranya adalah dengan eksplorasi pikiran seperti ini. Dengan kalian sering-sering mengeksplorasi pikiran, kalian tidak akan kekurangan ide. Ya. Apa kalian pikir penulis itu tidak pernah membaca? Penulis itu pasti bacaannya banyak karena dia membutuhkan bendahara kata yang banyak. Apa yang mau ditulis kalau dia tidak pernah baca? Oke, kelompok Rika sudah ya. Kelompok 2, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Boleh di sini aja, Riza. Sini. Setelah azan ya. Setelah azan. Kita tunggu azan dulu. Hah? Ya. Hasilnya aja yang satu. Kan dikompilasi kan.
mau di sini aja udah ya. Takutnya kalau di sini suaranya kurang kedengeran. Pembukaan gimana latihannya? Itu menuju surga dan pahlawan yang sangat berjasa. Oke, terus ya, membuat mental teman kita menjadi bisa. Terus kali cari kita suasana hari yang terkait membuat peraturan dan menegur yang mengolok nama orang tua. Ada yang setuju dan atau ada yang tidak setuju? Ada yang mau menanggapi? Gak ada? Tidak? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok yang sudah siap. Sudah. Dia tadi sama siapa? Yuk, kelompok selanjutnya. Hebat, kelompok 1. Habis. Selesai? Aman? Yuk kita dengarkan hasil dari kelompok kalian. Sudah siap? Yuk, maju silakan. Belum Pak? Siapa lagi? Masa belum? Ini masa nunggu sampai pulang. Ayo seadanya aja. Ya, seadanya. Ayo. Setelah ini kita masih belum bikin surat loh. Ayo. Kan Bapak cuma menurut kelompok kami orang tua adalah titik-titik kan tinggal diisi. Setelah itu dikumpulkan, setelah itu dipresentasikan. Kalian pikirnya jangan terlalu ini. Ya. Yuk, Raisa. Terima kasih. Ya, ya, ya.
nyaman. Itu untuk yang apa? Untuk dampak. Berarti awalan kalimatnya harus gimana? Menurut kelompok kami, dampak memanggil nama teman dengan nama orang tua adalah membuat kelas tidak Oke, ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Kelompok 3? Nggak ada? Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya? Ada lagi yang mau maju? Ya. Ada lagi yang mau maju? Bapak, Tanza, sama Kemal, mau maju? Yuk, satu lagi yuk. Bapak mau bilang boleh di sebelah sana lagi. Nah, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan dari soal yang diberi dengan Pak Adi. Menurut kelompok kami, orang tua adalah seseorang yang bisa diajak curhat dan mengasih masukan atau nasihat. Orang tua adalah seseorang yang menyayangi kita apa adanya. Ya. Mereka sudah merawat kita dengan baik. Mereka rela menghabiskan waktu mereka. Menurut kelompok kami, dampak dari memanggil nama orang tua ke teman adalah teman bisa menceritakan cerita, membuat kita dibalas memakai nama orang tua itu. Bagus. Menurut kelompok kami, cara menciptakan suasana saling menghargai di kelas adalah tidak mengolok-olok, minta maaf jika merasa tergolong. Dan yang ngomong Aisyah. Menurut saya, orang tua adalah orang yang selalu mendukung kegiatan anaknya. Ya, terus. Orang tua yang tahu mana baik dan mendukung anaknya. Terus. Orang yang selalu menyayangi dan melindungi kita. Ya, bagus. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin menanggapi? Setuju nggak kalian? Baiklah, terima kasih untuk kelompok
Ada lagi kelompok yang maju? Oke. Kelompok Satu. nomor 1 mau. Kita kelompok 1. Silakan kita tampilkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari Pak Panji. Nomor 1. Kelompok orang tua adalah pahlawan yang sabar dalam mendidik kita. Pahlawan ya. Dapat kata baru pahlawan. Ketiga. Keempat, bagaimana kita bisa menciptakan suasana saling menghargai di kelas? Tidak mengolok sama orang tua dan saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama Baik. Ada yang ingin menambahkan atau yang menanggapi atau ada yang kurang setuju? Ya boleh menanya ya. Silakan. Gak jadi? Gak apa-apa. Gak ada? Gak ada? Ada. Oh ya Reza. Menambahkan ya. Apa yang mau ditambahkan? Apakah menghormati orang tua itu juga wajib karena kita diajarkan oleh orang tua untuk menghormati? Wajib. Kenapa wajib? Kenapa Said wajib? Ini adalah kata penting sebenarnya. Di soal 2 ini, Bapak itu ngasih jebakan. Mengapa penting menghormati nama orang tua? Itu karena Bapak ingin apa? Ngetes kalian. Menghormati itu penting apa wajib? Ya. Karena menghormati itu sudah bukan kepentingan lagi, tapi kewajiban. Itu poinnya di situ ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian tadi sudah menemukan bahwa orang tua itu apa? Orang tua itu apa? Ya, superhero. Orang yang selalu doakan Pendoa yang setia untuk kita. Support system. Apalagi tadi? yang mencari nafkah keluarganya. Mencari nafkah untuk keluarganya. Terus apalagi? Pendidik ya. Orang tua adalah guru pertama kita. Nah, oke, sekarang kita ke penilaian individu, yaitu berdasarkan argumen-argumen yang kalian buat tadi dan kerangka-kerangkanya,
Sekarang kalian membuat surat sederhana dari masa depan untuk anak kalian. Ya, seperti ini. Buatlah sebuah surat pribadi yang ditujukan kepada teman. Ini aja. Kepada anak kalian. Ya, surat dari masa depan untuk anak kalian ya. Tapi ditulis seolah-olah kamu sedang menulis dari masa depan. Dalam surat tersebut sampaikan refleksi dan harapan untuk anak kalian di masa depan nanti ya. Sertakan juga perasaanmu terhadap cara orang tua dan teman-temanmu memperlakukan kamu. Nah, ini tulis sendiri-sendiri lagi di kertas kerangka tadi, di baliknya ya. Yang pertama nama, kelas, dan tanggal. Langkah-langkahnya awal pasti pendahuluan. Contoh suratnya seperti mana? Nah ini contoh suratnya seperti ini. Hai Ardi kecil, ini pendahulu. Aku menulis surat ini dari masa depan. Saat aku sudah menjadi seorang ayah. Anakku sekarang sudah mulai sekolah dan aku baru benar-benar mengerti bagaimana rasanya jadi orang tua. Jadi Ardi kecil ini anaknya Ardi ini ketika menulis surat ini masih kelas 6. Nah, kalian juga bikin seperti ini ya. Silakan. Nah, kalian tadi sudah membuat kerangka banyak ya kan, alasan-alasan kenapa penting menghormati ya kan? Ya. Ada kan kalian tulisan kalian tadi? Nah, tulisan kalian tadi itu kalian buat menjadi surat untuk anak kalian. Jadi ibaratnya surat itu untuk masa depan. Ya, yuk coba sekarang tulis. Kalian mau kasih nama anak kalian siapa? Ya. Hai. Contohnya ini. Salam dari masa depan. Ardi J. Lima baris boleh. Atau kalau kalian bingung anak bawa anak dah, kalau gitu kita ikut seperti surat ini, yaitu untuk diri sendiri. Tapi kalian nulisnya di jadi Ardi dewasa nulis surat untuk Ardi kecil. Yuk. Nih contohnya. Isi surat ceritakan perasaan kamu tentang hubungan orang tua dan teman-temanmu di masa depan. Apakah kamu berharap bisa lebih menghormati mereka atau lebih memahami perasaan mereka? Nah, kalian bisa fokus ke dua hal ini saja, karena satu dua ini nanti memakan waktu cukup lama ya. Fokus dua ini aja. Bagaimana kamu melihat dirimu sendiri dalam 5 tahun ke depan? Terus kamu ingin anak kamu nanti dalam hubungan pertemanannya seperti apa?
Contohnya gini, surat untuk anakku Putra PZX Junior. Putra PZX Junior. Putra PZX Junior 150 cc. Yang bikin PZX siapa? Bapak atau Putra sendiri? Nama puisisnya kan dibikin Putra PZX kan? Oke, boleh. Jadi kayak nama motor ya. Hai Putra PZX, Bapak tulis juga nih. Aku berharap suratnya tidak perlu resmi ya. Kalau resmi kan pakai saya, ya kan? Ini kalian untuk diri kalian sendiri. Jadi buat suratnya surat pribadi, jenis surat pribadi. Aku berharap ketika kamu membaca surat ini, kamu sedang berada dalam lingkungan pertemanan yang nyaman. Nah, ya. Kejadian yang Bapak alami dulu, Bapak harap tidak terjadi juga kepada nih ya. Bapak tidak ingin kamu juga merasakan apa? Tadi kita bahas apa hari ini? Merasakan situasi di mana setiap anak saling memanggil orang tua dengan apa? Tanpa rasa apa? Pribadi boleh, bahasanya boleh tidak resmi. Ya, tanpa rasa kita. Nah, ini aja sudah cukup. Ini masih kondisi. Yuk, tulis. Gak apa-apa. Jadi suratnya itu
surat untuk anak kalian atau diri kalian sekarang. Kondisikan kalian itu menulis suratnya di masa depan. Jadi yang menulis surat ini apa? Kalian masa depan. Boleh untuk anak kalian, boleh untuk diri kalian yang sekarang. Oke, kita identifikasi unsurnya. Ini adalah harapan. Ini harapan. Nah, sekarang kita suratnya ke dampak. Bapak merasa, nah ini dampak ya. Karena merasa berarti kan dampak. Bapak merasa kecewa dengan lingkungan pertemanan yang menggunakan nama orang tua sebagai karena nama Bapak seperti tidak dihargai dan nama orang tua Bapak seperti dibuat bahan ke kita beri penutup. Ini adalah dampak. Penutupnya kita bikin singkat saja. Semoga kamu selalu bahagia dan menemukan teman yang apa? Kalian maunya yang apa? Teman yang baik lagi kan baik. Kelas 6 itu dengan baik. Nah, kita pakainya. Wah, ini ya. Apa? Ini penutup. Terus di surat pasti ada pengirim. Pengirimnya siapa? Bapakmu di masa depan. Bapakmu. Atau dibikin yang nilu. Ayahmu yang bangga Kepada dengan dengan masa kan ada beberapa. Pertama kan beberapa. Yang kedua, apa? Kamu berharap seperti itu karena dampak yang kamu rasakan dulu bagaimana? Ya kan? Nih,
Ini apa? Pengirim. Alea. Udah. Masih lama. Udah ada. Bayangkan dulu kamu di masa depan. Kamu umur berapa itu? Nah, di masa depan itu kan kamu bisa punya anak, ya kan? Nah, kamu suratin anakmu, ya kan? Atau di masa depan itu kamu berharap untuk masa lalumu, yaitu yang sekarang. Kamu pengen apa? Iya. Ayo bikin surat biasa kalau bikin dulu. Kamu membuat teman kan kita ini fokus ke tujuan, yaitu tidak saling menolak apa? Nama orang tua. Jadi kalian fokus ke diri kalian sendiri dulu. Sudah. Satu orang. Singkat aja. Tulis dulu aja. Tulis dulu aja. Ngumpulnya sendiri-sendiri. Kan di situ sudah jelas untuk anak. Jadi kalian buat sendiri. Kalian tadi bikin kerangkanya. Kerangka tentang ini bro, sendiri-sendiri kan? Ya, terus. Terus. Dekat. Iya, mengolok nama orang tua. Kan tujuannya supaya kita enggak kalau Amat. Ini untuk jadi kalian ibaratkan diri kalian
kalian itu di masa depan. Nah, kalian boleh nulis surat untuk masa lalu kalian, yaitu Ini Bapak kasih gambar ya. Ini kalian yang masih SD ya. Ya. Masa depan. Sini besar ya. Punya kumis, giginya 2. Ini nulis surat untuk masa lalunya, yaitu kamu yang Oh iya Bapak. atau kamu nulis surat untuk anak kamu. Ya? Paham nggak? Nanti diprotes lagi, kok badannya krempeng. Perutnya buncit, Pak Putra nanti. Pokoknya dikasih ke yang lebih kecil. Jadi kamu tuh jadi orang dewasa. Kan Bapak udah bilang, kamu jadi orang. Dari contoh itu kan harusnya kalian sudah bisa mempelajari situasinya, ya kan? Aku berharap ketika kamu membaca surat ini kamu sedang ada dalam lingkungan. Kedua hal ini namanya apa kalau dalam surat? Ya Pak, ini namanya apa kalau dalam surat Pak? Pendahuluan. Kalau ini apa? Ya. Ya. Nama surat kan harus ditujukan ke seseorang atau lembaga. Kalau udah pakai nama gitu. Ini terserah. Ultra PZX 150 cc. Ini apa ini? Terakhir tuh. Surat harus mengandung 3 unsur itu. 4. Penerima, ya, pendahuluan, isi penutup. Lalu yang terakhir pengirim, ya. Harus ada 5 itu. Harus. Sebenarnya Hai Putra ini juga termasuk pendahuluan. Nah, ini juga ikut pendahuluan. Ini dinamakan salam apa?
salam pembuka atau salam dalam pendahuluan. Ya. Aisyah. Sudah. Semoga kamu selalu bahagia dan menemukan teman yang sefrekuensi dan bisa saling support, ya. Gimana kalau pink? Coba. Yuk 5 menit lagi, silakan ditukar. Tukar dalam satu kelompok, lalu dibaca. Ya. Tukar dalam satu kelompok, lalu dibaca. Isi itu dua. Kejadian yang Bapak alami dulu dan Bapak merasa kecewa. Tapi kan di isi itu ada harapan. Itu paragraf selanjutnya ada. Jadi namanya bikin paragraf itu tidak boleh paragrafnya dalam satu paragraf ini dua ide pokok, ya, dua topik atau dua ide pokok tidak boleh, harus satu ide pokok. Ide pokoknya apa yang pertama itu? Harapannya Bapak tidak ingin kamu merasakan situasi, ya kan? Yang kedua, ide pokoknya yaitu dampak. Dampaknya apa? Bapak merasa kecewa. Atau apa? Sedih, ya? Kecewa atau sedih? Iya, itu kan kalimat penutup. Itu salam penutup. Ini salam penutup. Bisa saling support. Ya, bukan. Bapak aja berapa banyak ini? Ini kan luapkan kekecewaan kalian mengenai perasaan kalian ketika nama orang tua kalian dipakai bareng Richard.
Luapkan di isi surat itu. Mama merasa sangat marah kepada yang namanya Saputra karena dengar entengnya memanggil nama. Contohnya Rafan. Bapak sangat kecewa dengan Ahmad karena menyebut nama Bapak. Contoh ya. Gimana Pak? Bisa? Ya waktunya 5 menit lagi. Kita sudah kehabisan. Nah ini Rafael, kalau baca ya. Surat untuk Rafael kecil. Hai Rafael kecil, aku berharap kamu membaca surat ini di lingkungan yang sangat nyaman. Aku berharap kamu tidak dalam kondisi yang berada di lingkungan yang tidak saling mengolok dan tidak saling memanggil nama orang tua. Aku merasa tidak nyaman. Aku tidak suka kalau sebuah nama orang tua menjadi olokan tambahan dan menjadi panggilan. Semoga kamu menjadi orang yang kuat, Rafael kecil, dari dirimu di masa depan. Rafael Ali Sudana masa depan. Raisa, sudah dibaca temannya? Surat buat Raisa, ibu, bukan ibu tapi ibu. Hai Raisa, ibu. Aku harap kalau kamu baca surat ini, semoga kamu bisa bahagia selalu di dalam pertemanan, baik itu di luar maupun di game. Soalnya aku kadang-kadang dijahilin di game kalau gitu kayak diperlakukan tidak baik, bukan dituju karena ngomong kasar di game, terus mereka juga bukan berbuat. Aku nggak merasa nyaman dalam pertemanan virtual karena mereka nggak menghargai mulai saat. Semoga kamu bisa pilih teman yang baik ya. Terima kasih. Ya, betul.
Kayak masuk video loh. Itu masuk video kok dicoret-coret. Aduh. Emang kamu pulang Kak? Aduh. Yuk, sekarang. Sebelum kita akhiri kegiatan pelajaran, duduk dulu, duduk. Duduk. Siapa suruh angkut tas? Bapak bilang angkut tas. Perhatikan, Pak. Ya, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin tanya. Jadi apa yang sebenarnya kalian baru pelajari? Yang baru saja kalian pelajari tadi? Itu kan secara refleksi. Kalau secara pengetahuan kalian belajar apa? Ya, menulis surat. Surat tadi apa? Surat pribadi. Ingat, bukan surat resmi. Strukturnya membuat surat apa? Penari. Terus salam terus selanjutnya salam. Yang terakhir pengirim. Terus yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika membaca surat temanmu? Kalian tadi kan suratnya diputar kan? Nah, kalian bagi, kalian baca. Atau yang Bapak bacakan tadi, gimana perasaan setelah dengar isi surat teman kalian? Oh bangga? Sedih, kenapa sedih? Kenapa? Karena apa? Kebanyakan surat yang Bapak baca, mereka kecewa, ya. Kecewanya karena apa? Yang aman dibuat maka dari itu Bapak harap setelah hari ini kalian berkomitmen untuk respect sama teman. Respect sama teman itu berarti juga respect ke orang tua. Ya, kalian sanggup gak? Ayo, kalian sanggup gak? Mulai hari ini setelah pembelajaran ini pulang tidak sebut-sebut nama orang tua lagi. Kalau masih sebut-sebut nama orang tua, Bapak menetapkan apa? Kesepakatan hukuman. Bukan Bapak yang menentukan hukuman, kesepakatan. Namanya kesepakatan berarti ya. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja, minta maaf. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita hari ini mengenai menulis surat yang dikombinasikan dengan cara membuat argumen yang bagus, mengembangkan kerangka pikir, dan apalagi tadi mengeksplorasi apa? Ide dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.